Hai semua, selamat datang di channel YouTube Yayang Ari Nugraha. Di video kali ini akan membahas tentang proyek pembangunan rel ganda antara Kota Surabaya hingga Mojokerto, update bulan Juli hingga September tahun 2022. Yuk simak terus video ini hingga selesai ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Dilansir dari media sosial Instagram @btp_jatim, pencapaian pengerjaan double track lintas stasiun Sepanjang hingga Mojokerto bulan September tahun 2022 telah mencapai 59,6%. Lalu bagaimana kondisi di lapangan? Pertama, kita awali mulai dari kilometer 23+0 ujung timur pengerjaan jalur ganda lintas Sepanjang hingga Mojokerto. Di lintas ini sudah nampak kemajuan pembangunan, yaitu penebaran rel baru, proses pemerataan tanah, dan pemancapan paku beton. Kedua, kita telah tiba di Stasiun Sepanjang. Di sini, layout jalur Stasiun Sepanjang telah mengalami banyak perubahan. Seperti jalur 1, proses pembangunan bantalan baru dan rel baru tipe R54. Untuk jalur 2, 3, dan 4, sudah mengalami upgrade dan dapat dilalui kereta api. Selain itu, di Stasiun Sepanjang juga sudah nampak pembangunan calon peron baru dan bangunan stasiun baru. Ketiga, lanjut di peta lintas antara kilometer 24 Stasiun Sepanjang hingga kilometer 33 Stasiun Boharan. Di sini juga sudah nampak kemajuan pembangunan, di antaranya pembangunan pos perlintasan baru di PJL 26, penebaran rel baru tipe R54, dan penebaran bantalan beton baru. Lalu dilanjutkan dengan pemadatan tanah di sekitar ex-halte Kumendung, pembangunan jembatan baru, dan beberapa lintas juga sudah siap dipasang bantalan beton baru. Selain itu, di peta lintas antara Stasiun Sepanjang hingga Stasiun Mojokerto, tepatnya di jalur lama yang saat ini masih digunakan, saat ini menggunakan bantalan jenis penambat klip dan akan diganti dengan bantalan beton baru dengan jenis menggunakan penambat tipe E. Informasi yang didapat bahwasanya di perlintasan kilometer 25+3 tepatnya di Kali Jaten Sepanjang atau Kali Bader, akan dibongkar permanen dan akses jalan akan direkayasa akan langsung tembus menuju ke Jalan Raya Ngelom. Hal ini bertujuan untuk mengurangi perlintasan di sepanjang lintasan kereta api.
Keempat, kita telah tiba di Stasiun Boharan. Perlu diketahui, Stasiun Boharan akan turun kelas menjadi halte pemberhentian, layaknya halte Peterongan atau halte Curah Malang di Kabupaten Jombang. Stasiun ini telah mengalami banyak perubahan, seperti jalur 1 akan dibongkar permanen, lalu hanya menyisakan jalur 2 dan jalur 3. Di sekitar stasiun juga disibukkan dengan pembangunan peron baru dan pondasi stasiun baru. Selain itu, di sekitar Stasiun Boharan sudah terdapat pos PJL baru. Kelima, kita bergeser di kilometer 34 hingga kilometer 38 peta lintas antara Stasiun Boharan hingga Stasiun Krian. Di sini masih nampak pembangunan yang meliputi pembangunan jembatan baru, pemadatan tanah, dan di beberapa lintas juga sudah siap dipasang rel di jalur baru. Keenam, kita tiba di Stasiun Krian. Stasiun Krian ini telah mengalami kemajuan pembangunan yang cukup cepat dibandingkan stasiun lainnya. Di Stasiun Krian ini sudah nampak calon bangunan stasiun baru, lalu peron baru yang telah di full cor semen. Selain itu, di Stasiun Krian juga jalur 1, 2, dan 3 telah di-upgrade dan dapat dilalui kereta api. Sedangkan jalur 4 dalam proses pembangunan. Di sisi timur dan di sisi barat stasiun juga sudah nampak jalur rel dan wesel baru. Ketujuh, kita lanjut di kilometer 38 hingga kilometer 43 peta antara Stasiun Krian hingga Stasiun Kedinding. Di perlintasan nomor 64, tepatnya di barat Stasiun Krian, pos perlintasan kereta api telah dibongkar dan direlokasi menjadi semi permanen. Hal ini dikarenakan perlintasan ini akan berubah menjadi flyover. Lanjut di perlintasan nomor 67, juga telah selesai dibangun pos perlintasan baru. Selain itu, di beberapa titik peta antara Stasiun Krian dan Kedinding ini telah dipasang rel ganda baru. Selain itu, di peta ini akan ada penutupan perlintasan sebidang permanen, yaitu dua perlintasan tidak dijaga akan dijadikan satu dengan perlintasan resmi di Jalan Pasar Tiban. Proses penyatuan perlintasan ini jalan kendaraan dalam proses pengecoran. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi perlintasan liar.
Kedelapan, kita sudah sampai di stasiun Kedinding. Stasiun ini nantinya akan menjadi halte pemberhentian seperti stasiun Buaran ketika double track sudah aktif. Di stasiun ini sudah mengalami berbagai kemajuan pembangunan, seperti bangunan stasiun baru dan pembangunan peron baru sudah rampung dikerjakan. Bangunan stasiun baru terletak di sisi utara. Lalu, jalur 1 stasiun Kedinding akan dibongkar permanen. Lanjut di sisi timur stasiun, nantinya di jalur 3 akan ada penggeseran jalur lama ke jalur baru. Selain itu, di sisi barat stasiun Kedinding, tepatnya di pos perlintasan nomor 79, akan ditutup permanen dan akan digantikan dengan flyover. Kesembilan, kita lanjut di kilometer 43 hingga kilometer 47 peta antara stasiun Kedinding hingga stasiun Tarik. Di lintas ini sudah terdapat jalur baru kurang lebih panjangnya 500 meter. Lintas sisanya juga telah disebar bantalan beton baru dan siap untuk ditabur batu balas. Selain itu, pengerjaan jembatan di lintas ini telah rampung. Rel-rel baru untuk jalur baru telah ditebar dan telah diecer. Untuk sisi tikungan besar atau tikungan besar Tiber Tarik sedang dalam proses pembangunan pemadatan tanah. Ke-10, kita telah tiba di stasiun Tarik. Stasiun Tarik kini telah mengalami banyak kemajuan pembangunan, seperti pembangunan pondasi bangunan stasiun baru, pembangunan baan tanah untuk jalur baru, dan di sisi cabang jalur Ketulangan nampak pengurukan tanah. Hal ini dikarenakan adanya perubahan layout jalur baru.
11, kita sudah sampai di kilometer 47 hingga kilometer 56 peta lintas antara stasiun Tari hingga stasiun Mojokerto. Di kilometer 49, tepatnya di jembatan Bangunan Hikmat nomor 114 Sungai Brantas, sudah nampak kemajuan pembangunan, yaitu terdapat satu bentang jembatan baru yang sudah dirakit. Di sekitar jembatan Brantas ini juga terdapat rekayasa pengalihan lalu lintas permanen, yaitu kendaraan di jalan Tarik Prambon ini akan memutar kurang lebih 400 meter. Hal ini dikarenakan adanya pembangunan tiang beton jembatan baru. Progres yang telah nampak yaitu pembangunan jalur baru dan pembangunan underpass baru. Hal yang menarik bagi saya di tikungan besar Tari ini yaitu bangunan Hikmat nomor 113. Terdapat sebuah jembatan lama yang dibangun era Belanda ini masih akan tetap digunakan. Bentuk jembatan ini masih klasik dan masih asli dan masih kuat untuk digunakan jalur baru. Selain itu, di sekitar ex-halte Bangsal ini juga terdapat rel baru dan bantalan beton yang siap dipasang rel baru. Sementara di beberapa lokasi masih berfokus untuk pembangunan pagar pembatas, saluran air, dan pematatan tanah. Kesimpulan, jika diamati, seluruh lintas proyek pembangunan jalur ganda sedang berfokus untuk pengerjaan stasiun baru, sarana pendukung seperti pos perlintasan baru, pembangunan pengalihan jalan kendaraan, jembatan, underpass, saluran air, dan pagar pembatas. Demikian update pembangunan jalur ganda lintas selatan antara kilometer 28 Stasiun Sepanjang hingga kilometer 56 Stasiun Mojokerto. Untuk video update jalur ganda sebelumnya terdapat di playlist channel ini. Yuk ikuti update pembangunan jalur ganda setiap bulannya dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya.